warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Wiwin Rahmatasya, Diva Rasya Ananda, dan juga Amelia Dinda Zalika. Kami akan menjelaskan pembahasan mengenai landasan filosofis pedagogi dalam pendidikan masyarakat. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai pemaknaan landasan filosofis. Kebanyakan manusia menganggap pendidikan itu sebagai suatu kegiatan yang mulia karena pendidikan mengajarkan manusia kepada nilai-nilai yang memanusiakan. Pandangan bahwa pendidikan itu sakral dan mulia sudah diyakini sejak lama oleh manusia itu sendiri. Pendidikan merupakan sebuah perbuatan, tindakan, dan juga praktek. Namun demikian, pendidikan tidak dapat diartikan sebagai suatu hal yang mudah, sederhana, dan tidak memerlukan pemikiran. Karena istilah pendidikan sebagai praktek mengandung implikasi pemahaman akan arah dan tujuannya. Karenanya, proses pendidikan tidak hanya sekedar lahiriah dan perilaku kosong saja. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai landasan filosofis. Ada beberapa landasan filosofis, yaitu ada idealisme. Idealisme merupakan filsafat tertua di dunia yang dimulai oleh Plato yang mengajarkan filsafatnya di Yunani. Gaun idealisme meyakini bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah ritual dan rohaniah. Seperti contoh, dunia merupakan ciptaan atau hasil suatu pemikiran universal yang berasal dari Tuhan, seperti kebaikan, kebenaran, dan tindakan yang sama dimanapun di dunia ini. Implikasi idealisme terhadap pendidikan secara umum terlihat jelas dalam dua aspek seperti kurikulum dan metode pendidikan. B. Realisme. Realisme dikembangkan oleh Aristoteles, seorang filosof Yunani yang menegaskan bahwa realita itu bersifat objektif atau di luar pikiran manusia. Kaum realisme meyakini bahwa dunia materi bersifat independen dan tidak terikat di dalam pikiran manusia. Berdasarkan pandangan filsafat ini, pengetahuan meliputi dua langkah. Yang pertama, sensasi melihat suatu benda dan penyimpanannya di dalam pikiran. Yang kedua, abstraksi meringkas suatu konsep yang mengenalinya seperti memiliki suatu kelas tertentu. Implikasi realisme pada perspektif pendidikan menekankan disiplin dan humanis. Selain itu, pendidik mengajarkan keterampilan dan ilmu pengetahuan dasar yang berdasarkan pengetahuan para ahli. Pragmatisme. Pragmatisme menekankan kebutuhan untuk menguji ide manusia dengan tindakan. Pragmatis menolak metafisika dan fokus pada epistemologi, bagaimana kita membangun pengetahuan kita ke dalam dunia yang selalu berubah. Implikasi pragmatisme dalam pendidikan dapat terlihat pada beberapa aspek. Yang pertama, ilmu pengetahuan dasar sebagai instrumen, sehingga pendidik fokus terhadap proses pemecahan masalah. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menggantikan metode pemecahan masalah. Dan yang terakhir, ruang kelas sebagai komunitas. D. Eksistensialisme. Para eksistensi mendengar apa psikologi paling penting karena manusia mengkreasikan nilai mereka sendiri melalui pilihan mereka. Pengetahuan seseorang tentang kondisi manusia dan pilihan pribadi yang manusia buat itu krusial. Implikasinya dapat terlihat pada pendidik di kelas. Pendidikan harus mendorong kesadaran peserta didik untuk bertanggung jawab terhadap pendidikan dan definisi diri mereka sendiri. E. Postmodernisme merupakan periode sejarah modern yang salah berakhir dan sekarang manusia hidup pada era postmodern. Postmodern memunculkan beberapa pertanyaan tentang siapa yang mengatur tujuan pendidikan dan menentukan bagaimana kurikulum dibuat. Metode yang digunakan pendekatan filsafat dalam pedagogi kritis adalah: yang pertama, ontologi pendidikan, yang kedua, epistemologi pendidikan, yang ketiga, aksiologi pendidikan. Manusia dideskripsikan oleh ilmu sebagai makhluk yang tunduk pada hukum kausalitas. Sedangkan dalam tradisi filosofi, manusia sebagai makhluk rohani hanya harus berperilaku moral karena segi kualitas kemajuan masyarakat manusia adalah: yang pertama, kemajuan intelektual pada latar ilmu dan kemampuan belajar. Yang kedua, kemajuan moral dan kasus dalam perubahan sosial yang mendukung perbaikan sosial dan peningkatan rohani. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan menyeluruh mencakup kedua-duanya di atas yang dicapai melalui proses pendidikan. Yang ketiga yaitu pendidikan, kewibawaan, tanggung jawab, dan kasih sayang.
bahwa kewibawaan, tanggung jawab, dan kasih sayang dalam pendidikan tidak dapat dipisahkan. Ketiga hal tersebut dikatakan sebagai prasyarat dalam melaksanakan pendidikan. Tanpa kasih sayang, anak akan berkembang menurut semaunya sendiri karena pendidik sama sekali tidak peduli terhadap perkembangan anak didiknya. Tanpa tanggung jawab dari pendidik, upaya pendidikan tidak akan memiliki arah dan tujuan karena pendidik akan acuh dalam melaksanakan tugasnya sebagai orang dewasa yang seharusnya membawa anak didiknya ke arah kedewasaan. Yang keempat yaitu pedagogi kritis, cinta, dan keberanian. Pendidikan bukan hanya kegiatan pengembangan kognitif anak didik, melainkan pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan cinta dan keberanian. Pendidikan ialah tindakan cinta, kasih, dan sayang, dan karena itu juga merupakan tindakan berani. Baiklah, sekian pembahasan dari kelompok 3. Semoga pembahasan mengenai landasan filosofis pedagogi dalam pendidikan masyarakat bisa bermanfaat untuk semuanya. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.